Baik, selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Kasyafitri dari tim komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Hari ini kita kembali dalam acara bincang-bincang terkait penanganan COVID yang disiarkan langsung dari Graha BNPB Jalan Pramuka, Jakarta. Kita akan bicara tentang bagaimana pendekatan pentahelix diimplementasikan dalam penanganan COVID-19 ini. Seperti Bapak Ibu sudah ketahui, pendekatan pentahelix menekankan pada kerjasama, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta dan juga media. Hari ini sudah hadir di studio bersama kami di Media Center COVID-19, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Lebih dari 90 juta anggota Nahdlatul Ulama di Indonesia dan juga sekitar 60 juta anggota Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan salah satu yang terbesar di seluruh dunia, NU dan Muhammadiyah sudah melakukan banyak kerja-kerja atau aksi langsung di lapangan bersama dengan para relawannya. Hari ini sudah hadir bersama kita perwakilan dari NU, Dr. Muhammad Zaki Zamzani, Muhammad Maki Zamzani. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Maki. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, sudah hadir juga bersama kita, ini cukup terkenal, Dokter Corona Rintawan dari Muhammadiyah, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Selamat pagi, Assalamualaikum Dokter Corona. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi ini kita akan bicara tentang apa saja yang sudah dilakukan rekan-rekan dari aksi Satgas NU Peduli di lapangan, di mana saja mereka bekerja, apa saja kegiatannya, dan apa sebenarnya kontribusi mereka terhadap penanganan COVID-19. Saya ke Dokter Maki dulu ya. Boleh diceritain sedikit apa alasan NU untuk melakukan kerja-kerja langsung di lapangan bersama para relawannya untuk COVID-19 ini? Baik. Jadi ketika wabah corona mulai terdeteksi di Jakarta, kemudian Ketua Umum kami Pak Kiai Haji Said Agil dan bersama jajarannya merumuskan bahwa ini harus segera diantisipasi karena memang virus ini sudah cepat sekali ya untuk menyebar. Karena itu salah satu antisipasi kami membentuk satuan tugas atau Satgas. Terutama saat itu kami kan proses pendidikan sedang berjalan juga di berbagai pesantren-pesantren dan beberapa masyarakat, apalagi perkumpulan-perkumpulan ini masih sangat banyak, sehingga dirasa penting sekali untuk segera mengantisipasi dan menyebarkan informasi ini ke masyarakat, pesantren-pesantren, masjid maupun majelis taklim di seluruh Indonesia. Jadi menyampaikan edukasi begitu ya ke masyarakat. Ya, edukasi promotif ya. Promotif ya, pencegahan begitu ya. Di mana saja area kerjanya Dokter Maki kalau boleh diceritain? Kami secara bertahap ya, memang awal didirikan, terus kami menghubungi jajaran wilayah sama juga dengan pengurus cabang di daerah Jawa. Namun setelah sebulan ini saat ini sudah di 32 provinsi dan hampir di 302 kabupaten yang sudah terkoordinasi penunjukan pos Satgas di kabupaten maupun di wilayah. Jadi ada pos Satgasnya begitu ya? Ada berapa banyak relawan yang terlibat dalam kegiatan kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini, satu bulan pertama kami membuat ada beberapa kriteria relawan. Ada relawan nasional, itu terdaftar di dalam database kami Google Doc yang mereka lakukan. Itu ada 1092 relawan ya, tergabung dalam 4 grup WhatsApp grup yang kami selalu latih dalam waktu-waktu tertentu. Namun di daerah juga ada beberapa grup relawan di posko-posko Satgas masing-masing yang sampai saat ini sih belum melaporkan secara umum jumlahnya gitu. Yang saya yakin bisa lebih dari 10.000, Mbak. Ya. Saya dengar ada kegiatan COVID Car gitu ya. Ada mobil yang berkeliling ke tempat-tempat ramai di masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang COVID-19. Mungkin bisa diceritain sedikit, Dok? Jadi sebetulnya awal-awal Februari ini karena sudah ditegaskan oleh Satgas BNPB terkait dengan physical distancing, maaf waktu itu belum physical distancing ya, social distancing. Di situ mindset kami adalah bagaimana kita menyampaikan edukasi melalui dengan yaitu pembatasan jarak dan aktivitas. Terus kemudian saya lihat kok ada mobil tahu bulat, Mbak, dan itu terlalu terngiang-ngiang ya.
Akhirnya saya pikir ini sangat bagus sekali kita bentuk seperti ini di titik-titik tertentu dengan edukasi COVID, terutama di keramaian yang saat ini mungkin kita memberikan edukasi itu agak sangat sulit kalau secara langsung. Nah itu berawal dari situ, saat ini mulai dari 5 mobil dan alhamdulillah saat ini ada 150 mobil yang siap sudah berjalan di beberapa kabupaten atau wilayah. Luar biasa, jadi inovasi karena tahu bulat itu benar, ya. dan itu tren Luar sekali. biasa. Jadi menyampaikan edukasi tapi juga tetap bisa menjaga physical distancing gitu ya. Yes. Baik, kalau dari teman-teman Muhammadiyah COVID-19 Command Center, apakah ada juga inovasi-inovasi yang dilakukan seperti ini di lapangan? Dr. Corona silakan. Ya, perlu diketahui sebetulnya kita pada saat mulai awal COVID ini, kita sudah melakukan pembentukan juga seperti saudara kita NU, bahkan kita yang paling awal mungkin ya 6 Maret, jadi sudah terbentuk gugus tugas dan setelah itu kita memang langsung terstruktur melakukan sosialisasi ke bawahnya. Jadi sampai kita tahu kita punya banyak ratusan rumah sakit, kemudian kita punya ratusan perguruan tinggi, sehingga itu langsung kita implementasikan berupa instruksi dan himbauan. Jadi surat edaran, sehingga program social distancing juga tidak tidak hanya sekedar himbauan, tapi juga berupa instruksi. Bahkan kita juga mengevaluasi beberapa yang ya mungkin yang agak bandel, itu kita persuasif supaya segera menghentikan kegiatan. Pada itu masih awal-awal ya social distancing. Kemudian kita juga kemarin kita meluncurkan program safari, jadi sadar faktor risiko diri sendiri, itu yang mungkin pertama kita luncurkan, dan kemudian juga memberi masker ya, yang waktu itu bahkan memang belum ada himbauan untuk menggunakan masker kain. Nah, kita sudah melakukan itu. Dan saat ini memang total kita sudah menggerakkan relawan, kita melakukan program desinfeksi, kemudian kita juga pemberian sekarang tidak hanya di faktor di konteks kesehatan, juga kita diedukasi sama seperti NU juga melakukan edukasi promotif yang nanti berikutnya akan bekerjasama dengan UNICEF. Kalau dari Muhammadiyah, nanti mungkin NU bisa cerita juga, ini kan banyak organisasi juga di bawah Muhammadiyah gitu ya, ada organisasi perempuan, ada Aisyah, itu mereka terlibat juga Dok dalam kegiatan ini? Ya, kami istilahnya program memang menjadi satu, jadi di MCC sendiri ada juga keterwakilan dari Ortom, Aisyah, itu menjadi satu, dan nanti itu di website kita covid19muhammadiyah.org.id, itu semua kegiatan kita masukkan. Sampai saat ini memang total kita Muhammadiyah Aisyah itu sudah menggelontorkan dana sekitar 130 miliar untuk program-program edukasi promosi, itu di luar yang rumah sakit ya. Jadi itu, dan kita tadi juga melakukan pengumpulan data terkait relawan di luar yang kita anggap perbedaan kami adalah kami punya rumah sakit dan kami anggap memang tenaga kerja yang di rumah sakit juga relawan, karena mereka tidak boleh menolak, terus juga harus melakukan kegiatan konsekuensi yang juga dilakukan relawan. Nah, relawan kita ada sekitar 40.000 sih sebenarnya. Jadi kegiatannya memang ada yang fokus pada pencegahan begitu, terus tapi juga ada yang memang penanganan pada betul, kasus COVID-nya semua lini kita langsung ya. Oke, baik. Dokter Maki, ada yang mau diceritain juga, apakah juga melakukan kegiatan yang penanganan langsung pada kasus pasien COVID? Ya, kami secara nasional bergerak di 5 strategi: promotif, preventif, kuratif, kemudian jaringan sosial ekonomi, dan koordinasi. Jadi 5 kegiatan ini kami buatkan menu, teman-teman di daerah juga melakukan sesuai dengan arahan 5 strategi nasional ini. NU Peduli ini tergabung dalam membawahi semua lembaga maupun badan otonom maupun profesi ya, baik dari Muslimat, Fatayat dan lain-lain. Mereka juga turut bekerja membantu di bawah naungan NU Peduli. Di beberapa aspek kami tadi sudah dijabarkan juga, ada penyemprotan disinfektan dan lain-lain, tapi pas saat awal mulai ada wabah ini, kami fokus di beberapa pesantren, karena banyak pesantren-pesantren yang jumlah santrinya ini di atas 5.000, dan itu sangat bahaya sekali kalau misalnya pesantren ini menjadi atau terkena ya. Jadi saat kami membuat protokol dan mereka alhamdulillah menerapkan di masjid dan di pesantren,
baik pesantren yang ingin memulangkan santrinya maupun yang tetap bertahan mengikuti protokol, sedangkan yang memulangkan dipulangkan sesuai dengan protokol. Jadi teman-teman di daerah ini mengawal perpulangan dari pesantren ribuan santri dari Jawa disambut di Kalimantan, di Sumatera, lalu dicek selalu suhunya, ya itu sampai mereka balik ke rumah itu memakai bus yang sudah dipesankan oleh teman-teman dari NU Peduli. Dan juga salah satu berdampak ekonomi ini kita memberdayakan masyarakat untuk membuat masker, ya terutama ada beberapa sekitar 200 masyarakat yang kita berdayakan dengan membuat masker kain, dan juga membantu membuat jejaring ekonomi rentan, ya pemberian hampir sekitar 20.000 sembako, yang targetnya kami itu 100.000 sembako, saat ini 20.000, insya Allah dalam beberapa bulan lagi kita akan bisa mengejar target 100.000 pemberian sembako untuk membantu pemerintah secara umum. Baik, terima kasih. Nah, saat ini kita berada dalam bulan suci Ramadan, begitu ya. Tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat diminta untuk beribadah di rumah, tidak ke masjid, tidak bisa tarawih, nanti juga tidak sholat id bersama begitu. Tapi masih kita dengar juga di beberapa daerah ini masih dilakukan. Apa yang dilakukan oleh jaringan dari NU dan Muhammadiyah untuk membantu mengingatkan masyarakat pentingnya untuk tetap beribadah di rumah dan bahwa tidak ada bedanya begitu nilai ibadahnya ketika dilakukan di rumah. Bisa cerita sedikit? Boleh Dokter Corona dulu? Ya, jika dari kami kemarin juga sudah dibahas dan dirapatkan di pimpinan pusat di Majelis Tarjih, dan nantinya kami akan berusaha dan melakukan edaran. Jadi kita mengeluarkan edaran terkait kajian tersebut, dan kemudian itu akan kami masifkan ke ke pengurus di wilayah dan daerah supaya untuk bisa dilaksanakan. Tapi tentunya memang kami menyadari bahwa ini tidak berupa instruktif ya. Jadi tetap persuasif tetap kami lakukan, tetapi dengan adanya surat edaran itu diharapkan itu merupakan instruksi resmi dari pimpinan pusat yang memang harus dilaksanakan di level pimpinan di bawahnya. Dr. Untuk NU ketika bulan Maret awal, ya kami juga langsung membuat dari lembaga Basul Masail yang kala itu saat itu ya, isu yang ada sebelum bulan Ramadan itu adalah jenazah, penolakan jenazah, terus kemudian juga terkait dengan stigma, ya itu kami sudah mengeluarkan dari lembaga Basul Masail, yaitu terkait dengan instruksi yang sudah dibahas oleh para ulama-ulama, kemudian disosialisasikan. Ditambah lagi saat pertengahan Maret kita juga sudah membuat hasil dari Basul Masail terkait dengan sholat raweh bahkan sampai sholat id, ya semuanya sudah dimasukkan. Pada prinsipnya kita mengikuti arahan pemerintah, ya. Namun sosialisasi ini ketika pemerintah melakukan sosialisasi terkait dengan sebaiknya tidak mudik ataupun tidak tarawih dan di masjid dan lain-lain, perlu penyampaian yang lebih masyarakat. Jadi dari hasil Basul Masail ini kami serahkan kepada teman-teman relawan kami yang 1.000 orang itu untuk membantu melakukan proaktif call kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, untuk menjelaskan bagaimana kita harus menyikapi dari hasil dari Basul Masail ini, gitu. Jadi kan diberikan instruksi arahan gitu ya. Sudah. Instruksi arahan tapi disertai dengan persuasif ya, dan edukatif. Tapi ternyata kalau masih ada nih di kelompok masyarakat tertentu di wilayah kerjanya NU dan Muhammadiyah masih itu dilakukan, biasanya cara untuk persuasinya tuh bagaimana? Melalui takmir biasanya. Takmir masjid. Jadi kita biasanya kalau kami ada pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah, ada pimpinan ranting. Nah, kita petakan mana yang istilahnya pengambil kebijakan di level terendah, dan kita hubungi. Jadi koordinasinya melalui itu tadi bertahap. Betul. Jadi melalui sampai ke pimpinan rantingnya, kemudian untuk disampaikan ke takmirnya. Dan ada sanksi nggak sih kalau begitu? Ya, kalau menurut saya ya kita namanya masyarakat itu harus dilakukan edukasi berulang-berulang kali dengan pendekatan tadi ya, persuasif. Kalau kami melalui tokoh-tokoh masyarakat, ketua PCNU, melalui ketua PW maupun tokoh-tokoh nasional ya, mereka menjelaskan secara langsung ya. Ada beberapa contoh saya dari beberapa kiai yang tadinya ingin meresmikan masjid, dia penasaran apa sih corona ya.
Terus kemudian relawan kami menjelaskan, akhirnya dibatalkan untuk peresmiannya dan dia berharap, wah ini saya baru tahu loh sampai detail seperti ini gitu, sehingga saya menggagalkan saja lah, coba yang lain coba diberitahu Mas tolong. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Kalau misalnya tadi terkait dengan apakah sanksi dan lain-lain, jadi sebetulnya lebih dominan, ayolah kita sama-sama jangan egois gitu. Ketika itu harus dipaksakan sekali, tolong dilakukan prinsip-prinsip social distancingnya bagaimana. Baik. Gitu ya. Kalau mengantisipasi masyarakat yang biasanya akan mudik nih ya, minggu-minggu menjelang Lebaran, apa yang dilakukan NU dan Muhammadiyah? Singkat saja, ini dari pemerintah jelas arahannya ya, tidak mudik begitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman NU dan Muhammadiyah? Sama, kalau kita juga sama, juga sesuai dengan arahan pemerintah, kita juga menghimbau. Tapi tentunya memang dalam konteks diregulasi dan sanksi, itu tentunya kan miliknya government ya dalam sisi ini. Jadi kalau kami memang menghimbau dan selalu mengedukasi masyarakat untuk tidak mudik dan publikasinya kita masifkan gitu. Kalau kami selain tadi menghimbau ya semua jamaah dan pengurus-pengurus NU yang ada di Jakarta atau yang di zona merah untuk tidak mudik, dan juga memberitahu kepada pos-pos Satgas untuk tolong dibisikin kalau ada yang mudik diisolasi. Nah, jadi artinya dua arah. Jadi kita menghimbau agar tidak mudik, pas di daerah bisa ada yang terpaksa dan datang mudik, tolong diisolasikan. Gitu. Baik. Saya mau kembali sedikit ke topik pencegahan gitu ya. Ada pesannya adalah selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau keluar, jaga jarak begitu ya. Pakai masker itu lebih terlihat orang pakai masker, tapi cuci tangan pakai sabun ini sepertinya masih cukup challenging gitu ya. Saya dengar mau bikin hand washing station gitu, teman-teman dari NU dan Muhammadiyah. Bisa cerita singkat saja? Ya, ini fasilitas cuci tangan bersama ini kami sedang masifkan ya dengan kan ada istilahnya cuci tangan 20 detik. Jadi kita ganti sambil baca surat Al-Fatihah lah gitu kan, artinya lamanya segitu gitu kan. Dan ini kita masifkan terutama di titik-titik yang memang mengharuskan ada aktivitas seperti pasar dan kumpul-kumpulan gitu, itu kita fasilitasi. Tapi karena agak sulit untuk kalau misalnya hanya ditaruh, kita perlu keterlibatan masyarakat terutama rumah untuk bisa membantu mengisikan airnya secara rutin. Itu kita jadi gotong royong Mbak. Baik, untuk fasilitas ini. Jadi masyarakat juga kontribusi gitu ya, menyumbang air, mungkin juga sabun. Yes. Kalau dari Muhammadiyah? Ya, kita program juga melakukan edukasi promosi dan itu nanti dalam 3 bulan ke depan kita masifkan. Dan kemudian kita catat juga indikatornya berapa persen ketertiban dalam melakukan cuci tangan dan pakai masker, dan itu nanti kita ukur sehingga nanti ada data apakah ada peningkatan program ya seperti pembuatan hand wash juga, apakah itu juga dilakukan, kemudian masyarakat juga dipantau gitu, jadi ada relawan yang memantau gitu, dilakukan dengan benar, masker dipakai dengan cara yang benar atau enggak, bukan cuman nempel di dagu. Nah, seperti itu nanti, dan ada nanti secara masif dalam 3 bulan ke depan. Kan selama ini kita hanya menghimbau tapi tidak mengukur. Nah, dalam 3-4 bulan ke depan kami akan melakukan pantauan secara terstruktur gitu, dan yang akan kita ukur indikatornya. Baik, jadi memang diukur juga semua kerja-kerja ini untuk dipastikan bahwa ini efektif begitu. Betul, ya. Jadi ada angkanya jadi keluar situ. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kehadirannya Dokter Maki. Tetap semangat, salam buat teman-teman relawan semua di daerah. Dokter Corona juga dari Muhammadiyah. Pemirsa, demikian bincang kita pagi ini dengan teman-teman dari Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama tentang apa saja kontribusi mereka bersama dengan para relawannya di lapangan saat ini yang sedang berjuang bersama-sama masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan pesan-pesan penting untuk pencegahan kita yang bisa menanggulangi ini bersama-sama. Selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker. Ketika Anda terpaksa keluar rumah, jaga jarak aman 1-2 meter dan bantu teman-teman di sekitar, bantu warga yang membutuhkan. Kita bersama-sama gotong royong, semangatnya bersatu melawan COVID. Sekian bincang kita pagi ini, sampai ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari Geraha BNPB Jalan Pramuka, Jakarta. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.